Halo, kembali lagi bersama saya Travel Expert. Nah, pada kali ini di kesempatan channel podcast dulu kita ketemu sama Bang Tigor. Iya, apa kabar bosku? Baik, Baik. Bang Tigor boleh cerita nggak sih lu asal muasal atau sekarang tuh profesi sebagai apa sih sebenarnya? Profesinya, Hmm. aslinya, Nah, saya penari. oh penari. Aslinya penari, Terus kenapa bisa menjadi seorang peramal? ramal. Nah, Nah, jadi ada cerita di mana aku baru bisa membedakan mana makhluk halus, mana manusia itu kelas 1 SMP. oh gitu. Iya. Jadi Asalmu tuh dari mana sebelumnya sih dulu? saya dari Jawa Timur. Asli itu Jawa. Asli dari Kediri. Jawa Timur. Ya. Jadi waktu itu ceritanya Sejak kecil. Jadi saya sudah bisa melihat mereka, makhluk halus. makhluk halus. Kalau kayak gitu tuh berarti kesempatan cuman pada diri diri kamu sendiri atau bisa dipelajarin sebenarnya? Kalau orang lain berpendapat ada yang bisa dipelajari, tapi dengan tata mereka sendiri. Tapi kalau menurut saya sih, ya mungkin ada beberapa orang yang sejak lahir bisa melihat seperti itu. Oh, kebetulan saya ini kan biasa bikin program kebetulan kayak jejak paranormal. Terus gue tuh biasa bikin tuh program-program yang mistis sebenarnya. Itu. Nah, kadang-kadang memang kita bertemu dengan orang-orang yang pakar di dunia halusinasi. Iya. Bang, gitu. Nah, pada kesempatan ini berarti lu udah bisa ngelihat maju ke depan atau bisa merasakan atau seperti apa sih sebenarnya? Masa yang akan datang. Hmm. Jadi gini, kita berada hari ini di masa sekarang. Nah, ada seseorang yang bisa melihat flashback dan ada yang bisa melihat apa yang akan datang. Nah, ketika sekarang nih, oke, sekarang Bang Tigor berarti expert atau pakar di dunia untuk melihat masa depan atau sesuatu orang gitu ya. Nah, kira-kira bisa kebayang nggak orang itu bisa kayak gua nih, bisa diramal gua atau mesti dengan sentuhan kuping atau seperti apa atau tangan atau apa nih? Jadi gini Mas ya, kita menyentuh kuping, kita memakai kartu, kita memakai garis tangan itu sebenarnya media. Oh, ini garis tangan media nih ya. Ini medianya. Seperti kalau program garis tangan itu garis ya. tangan. Berarti Tapi garis tangan gua kayak gimana misalnya? kalau garis tangan ini bisa dipelajari dan kita bisa secara alam. Kalau orang yang mempelajari misalnya secara psikologi, dia melihat tipe garis tangan. Nah, berhubung saya kan bukan orang yang kuliah di psikologi, Oh, gitu. makanya saya sering menggambarkan seseorang misal dari sorot mata dan sesuai garis tangan, sesuai apa pendapat saya sendiri. Hmm. Jadi kadang kalau kita membaca garis tangan, biasanya kalau secara psikolog itu bisa dilihat dari sifat mereka, kebiasaan mereka. Nah, tapi kalau saya biasanya melihat dia, oh dia ada track record yang kurang benar nih. Hmm. Terus kedepannya dia seperti apa itu bisa dilihat dari garis tangan dan dominan mata. Oh gitu. Nah, pengalaman Bang Tigor yang paling mengesankan nih, saya ngelihat siapa sih? Ada artis atau pernah ngelihat teman? Kalau nah ini pertama kali sebelum saya dikenal orang. Saya sering nulis di story WA, oh nanti ada yang meninggal nih artis ini. Ya, tiba-tiba lu kok kejadian, saya sendiri pun juga kebingungan. Saya tahu ketika saya nonton TV, ada artis kok auranya berbeda ya. Waktu itu saya bilang meninggal ada salah satu pasangan artis meninggal secara mendadak. Ternyata salah satu suaminya vokalis juga meninggal. Oh gitu. Terus aku bilang di tahun ini yang kemarin, jadi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku bilang akan meninggal kecelakaan di tol inisial Y dan V. Ternyata Y-nya beliau dan V-nya beliau. Kadang kita juga tidak mau tahu urusan mereka, pandangan tentang itu kita tidak mau tahu. Tapi kita mau tidak mau kita merasakan. Bencana alam contohnya masa. Nah, bencana itu kan banyak tuh ya, kayak kemarin. Nah, kemarin lu sempat ngeramalin kalau nggak salah di Instagram itu ada patahan dari Iya. Sumatera, Singapura ya? Iya. Sumatera, terus Malaysia. ke bawah, Malaysia ya? Iya. Dari Malaysia, terus ke bawah, terus ke Jawa, terus ke Australia. Itu apa tuh? Yang bisa digambarin nggak? Apa sih yang mau disampaikan kan? Jadi deteksi gempa kan ada ilmunya, ilmu yang secara teknologi, ada alatnya dengan ilmu kita. Seperti dulu Semeru meletus, bahkan tidak ada peringatan dini, tiba-tiba meletus. Nah, saya juga bilang pada saat itu akan ada satu gunung yang meletus, inisialnya S, ternyata Semeru. Nah, di saat ini tanggal 15 kemarin saya menuliskan tentang gempa di 3 daerah yang lumayan gede nantinya. Ternyata saya menulisnya salah satunya Yogyakarta. Di ramalan saya Kemarin ya? di ramalan saya 7, ternyata gempanya 6,4. Saya sendiri pun berharap
apapun yang menjadi pandangan buruk tidak terjadi. Tetapi kita sebagai manusia setidaknya ada cara untuk antisipasi jika ada gempa tersebut. Nah, memang di akhir tahun ini agak mengerikan. Ini tahun 2023. Ya, Kita lihat ya. 2023 sampai Apa nih ke prediksi transisi yang bisa dilihat 2024 ya? awal. Saya melihat ada gempa yang lumayan besar. Jadi Di Indonesia. Di Indonesia, titiknya itu ada di daerah Jawa. Titiknya di Jawa. Cuma jika gempa ini terjadi, maka akan berdampak ke Australia dan Malaysia. Jawa, Dampaknya tapi kita tidak tahu apakah itu dampak dari luapan airnya atau apa. Karena yang saya ramalkan, saya melihat gua di dalam laut, tur ambrol, roboh. Otomatis ada dampak dari laut. Itu di mana itu? Di Jawa. Ini bukan saya berniatan untuk nakut-nakutin, bukan, tapi kita sebagai manusia peduli dengan alam itu kita pasti penting gitu. Yang menjadi pandangan saya itu sekitar pantai yang berada di Yogyakarta, Selatan. ya, Pangandaran, sama Bali. Gila. Ini 2024 Iya, ya. gempanya itu kecil, cuma kedalamannya. Hmm. Cuma gempanya misal 4 gitu ya, kedalamannya 2 km. Itu kalau di laut kan lumayan. Ada dampak, Mas. Kalau di ini lumayan. Ya, sebenarnya saya sendiri pun juga tidak mau. Kadang kita dilema ya, mau disampaikan apa enggak. Nanti disampaikan dikirain nakut-nakutin, tapi kita mau enggak mau ya udah kita sampaikan aja. Ada lagi yang lain selain gempa ini? Ada luapan air, ini bukan tsunami. Jadi luapan air ini ada 2. Yang satu dari lautan, kelihatannya ini banjir rob. Ini lumayan gede sekali. Terus sama kita ini berada di Udan Salah Mongso. Kalau yang zaman dulu, musim ini bisa dihitung. Oh, ini musim penghujan, musim panas, musim apa. Sejak tahun 2016 seakan-akan sulit berubah terhitung. ya. Nah, ingat nggak? Kan kayak gitu kan, April sampai Agustus bulan musim hujan, kemarau, Agustus sampai Desember musim hujan gitu kan. Mas ingat nggak salah satu ramalan Sri Haji Jayabaya yang mengatakan besok kalau kita menemui tahun kembar, datanglah yang namanya tempat ibadah, bahkan orang tidak ada di situ. Pasar hilang kumandangi, berarti pasar hilang keramaian, ada pagebluk. Nah, ternyata benar di tahun kemarin 2020 kita mengalami COVID-19. Di mana orang dibatasi nih, kita mau ibadah juga sulit, mau ke pasar juga sulit. Di tahun ini itu juga seperti itu. Ada lagi ntar? Bukan pagebluknya. Yang lebih membahayakan adalah perang sanak, perang kadang. Apa tuh? Kalau orang Jawa mengatakan perang saudara. Itu paling ngeri sekali, Mas Habib. 2024. Nah, kita kan mau pemilu 2024. 2002 ini 2023. 2024 tuh kita mau melaksanakan pesta demokrasi ya, pemilu. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi kan dengan pemilu 2024 ini kan. Saya berpesan kepada siapapun, terutama masyarakat Indonesia, lebih pintar-pintarlah menjadi bijak. Karena apa? Jangan sampai kita merusak apa yang ada di dalam rumah kita sendiri. Siapapun pemimpinnya nanti ya sudah, neriman. Gitu ya. Neriman. Kita nggak tahu nih isu apa yang akan dikeluarkan gitu kan, atau cerita apalagi ntar dikeluarkan. Namanya politik kan ya nggak ada yang tahu gitu. Cuman kan. dari garis alam, Mas, dari garis pembacaan, mulai dari COVID-19, mulai dari perang sanak perang saudara, itu paling ngeri di tahun ini. Tahun 2023 ini. Akankah tragedi 98 terulang lagi, kita juga tidak tahu di sini. Oh gitu. Karena ngeri. Ini sebagai pandangan. 98 tuh ngeri loh itu. Iya, semoga yang buruk tidak terjadi, itu pesan saya. Semua terbakar, semua kerusuhan apalagi kan. Gitu kan. Sekarang juga kan masyarakat kita udah mulai berpikir secara pintar ya. Jadi ya semoga bisa menilai sesuatu itu dengan baik. Iya, gitu. Nggak asal gara-gara suatu hal jadi terjerumus terus jadi membakar emosi gitu kan. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita ini mudah diremot orang. Iya. Tuh. Ada ramalan-ramalan tentang artis ya, Mas? Artis ya seperti yang sampaikan berulang-ulang, bahkan yang buruk kalau bisa jangan terjadi. Aku melihat ada salah satu artis wanita pedangdut yang nantinya dia sakit, tapi sakitnya ini bukan sakit real, bukan sakit medis. Bisa jadi sakit bikinan seseorang dengan cara ilmu hitam. Tapi saya sendiri di sini percaya bahwa beliau ini adalah orang baik
di mana ilmu hitam saya yakin tidak akan pernah bisa masuk di tubuhnya. Ini kan hanya gambaran saja. Terus ada lagi yang berpulang muda. Artis nih. Ada 3 Mas Abil, yang satu itu dari sebenarnya komedian semua. Waduh. Cuma yang satu senior wanita, yang satunya laki-laki tua, yang satunya masih muda dari ajang pencarian bakat komedi. Inisialnya apa aja tuh? saya Teman-teman sebenarnya kita tidak nih. mau menyebutkan inisialnya sebenarnya. Oh gitu. Nggak boleh. Janganlah. Inisial nih, teman-teman kita juga soalnya nih. Itu. Ada lagi yang kasus kekerasan dalam rumah tangga, Kayaknya banyak itu tuh. akan nge-up kembali. Kalau kasus perselingkuhan ada nggak? Kasus Ada. perselingkuhan ada yang Kasus kebongkar lagi ya? perselingkuhan Lagi seru nih ini soalnya. orang bakalan kaget. Karena kelihatannya orang ini tidak pernah bermasalah ya pasangan ini, adem-adem baik, adem-adem saja. Ternyata ada ulah salah satu pasangan selingkuh, kok bisa ya? Padahal di media manapun orang ini jarang di-up. Ini pasangan udah lama Fakta nikah atau negatifnya. baru nih? Ini udah lama, Udah lama. Udah punya anak gitu. udah punya Tiba-tiba selingkuh. selingkuh. Selingkuhnya sama orang biasa atau mau selebgram atau sama Ada hubungannya dengan orang politik. orang politik? Ya, iya. Jadi Kalau nggak- orang politik, Mas Tigor biasa main di politik? saya jarang, karena Jarang. saya jujur tidak Kenapa? mau. Tidak mau di Tidak politik. mau di politik. Kita Nggak menjadi tahu orang-orang bersinggungan biasa ya. saja. Jadi orang entertain aja Iya, gitu ya. tapi kalau dari kabar udara dan kabar tanah, memang ada yang berpulang. Ini dari salah satu mantan bapak kerajaan. Bapak kerajaan. Iya, Kerajaan mana nih? Rahasia. Rahasia ya. Jelas kerajaan. Indonesia kerajaan dikit soalnya. Ya, kerajaan yang saya sampaikan kan hanya filsafat, di mana nanti pendengar atau penonton bisa Bisa menilai mengolah sendiri. sendiri itu, Mas Abid. Iya, iya. Nah, satu lagi nih. Hmm. Kadang-kadang kalau sekarang ini musim-musimnya tuh kalau yang viral itu tiba-tiba dari orang biasa jadi Iya. viral ini. Kira-kira Mas Tigor bisa ngeliat nggak? Ntar ada musim atau siapa lagi yang viral gitu yang bisa tiba-tiba mendadak jadi artis gitu. Pendatang baru kalau di tahun ini saya belum ada gambaran. Cuma di tahun 2024 pendatang baru itu ada 1 perempuan sama 2 laki-laki. Cuma mereka bertiga ini tidak bisa lama. Ya mungkin lah, kita kan harus ngerti ya, sejatinya manusia jangan sampai angkuh. Karena mereka ini dijatuhkan dengan keangkuhannya sendiri. Dan yang satu dijatuhkan dengan citra dia sendiri. Oke Mas, terakhir Mas. Kan vlog saya itu sebenarnya lebih banyak ke travel. Iya. Mas Tigor sering jalan-jalan kemana sih? Kalau di Kediri atau di Jawa Timur? Saya lebih suka, pribadi saya lebih nyaman itu di Bali. Oh di Bali. Bali, Yogyakarta. Kalau kita mencari ketenangan, saya ke Bali. Oh ke Bali. Keterangan tetap Bali ya? Tetap Bali. Oh. Balinya di mana? Ke Saya Ubud. lebih suka di Ubud. Oh. Ubud. Jadi Kalau Jawa tenang. Timur menurut Mas Tigor apa aja sih yang harus digarap di ini? Untuk apa? Travel, Untuk wisata. pariwisata. Jawa Timur banyak sekali Mas Abil. Cuma kebanyakan orang-orang ini kurang mengetahui tempatnya. Bromo pernah? Bromo pernah. Ada diceritain sedikit tentang Bromo? Bromo saya kira hal mistisnya ya wajar-wajar. Ada Gunung Tengger, ada Ya, Bromo Gunung Semeru Tengger, tuh di situ. Tuh. Semeru. Cuma pribadi saya yang unik adalah Alas Purwo. Oh Alas Purwo Iya. tetap ya. Kalau apa namanya ada di Lumajang tuh ada ini juga tuh air terjun. Iya itu. Itu pernah ke situ ya Mas? Iya. Iya sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau berkeliling-keliling silakan hubungi beliau. Kita akan ke Kediri nanti. Iya. Ada apa aja sih Kediri? Biar saya cobain juga Mas. Kalau secara Ada itu ya gapura yang iya, kayak Paris. Ya? kalau secara garis sejarahnya Kediri adalah kerajaan tertua. Makanya sampai saat ini pun banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalannya. Misalnya goa yang baru ditemukan, terus arca-arca yang baru ditemukan, terus dibentuk lagi, dibikin tempat pariwisata. Oh di Kediri itu Iya. ya. Ya, Bahkan semoga- ada salah satu bangunan yang mirip sama Paris. Paris. Iya, tapi kita ada ciri khasnya sendiri. Di setiap sudutnya kita ada sejarahnya. Jadi ada reliefnya di situ. Iya. Buat teman-teman mungkin yang sering ke sana bertanya apa toh artinya ini, nah, gabung aja. Ya. Sip. Kalau gitu demikian dulu ya Ya, podcast kali ini. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi Mas. Amin. Di kesempatan yang selanjutnya. amin. Salam dari saya. Bye bye. Dadah.